Itulah doa yang kami panjatkan kepadamu ya Allah ya Tuhan ya Raja kami. Engkau layak menerima pujian dari umat Tuhan yang pagi hari ini rindu dan haus untuk beribadah kepadamu. Sebab itu Tuhan Yesus memberkatilah akan jiwa kami, semua yang hadir baik di tempat ini maupun bagi mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan lewat live streaming. Tuhan bekerja di hati kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau melakukan sesuatu bagi kami. Kami menantikan Tuhan dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas pemberitaan firman-Mu Tuhan. Hamba yang tidak memiliki apa-apa menundukkan diri kepada ketetapan Tuhan. Berkatilah kami semua di dalam nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan. Haleluya. Kita yang siap diberkati oleh Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih buat para imam pemuji dan pemusik yang telah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sepanjang bulan Januari telah ditetapkan oleh para pemimpin kita akan membahas tentang iman. Dan pada pagi hari ini judul yang diberikan untuk kita sama-sama belajar adalah iman pintu mujizat. Iman pintu mujizat. Kalau iman adalah pintu mujizat, berarti tidak ada pilihan bagi kita untuk mengalami mujizat kecuali dengan mengandalkan iman. Ayat-ayat pendukung diberikan terambil dari Markus pasal 2 ayat yang kelima. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Bapak Paul Taksibarani kemarin itu tetap kita berlakukan dalam pribadi kita ya, bahwa kita terus mengikuti pembacaan firman Tuhan karena firman itu berkuasa. Tatkala kita mengikuti pembacaan firman Tuhan, maka sesungguhnya jiwa kita yang diberkati. Oleh sebab itu kita akan melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ayat yang lain yang diberikan juga sebagai ayat pendukung terambil dari Matius 15 ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat pendukung yang berikutnya satu lagi kita akan membaca bersama di dalam Matius 8 ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini Yesus sedang berbicara kepada seorang perwira. Sedangkan yang tadi di Matius 15 ayat 28 adalah kepada seorang ibu yang berasal dari Kanaan di mana anaknya dirasuk oleh setan. Bapak Ibu, kalau kita mau memahami apa yang Yesus sampaikan,
kita harus baca satu perikop ini. Saya minta untuk dibantu dari belakang, yang terambil dari Markus 2, yang tadi kita sudah baca ayat yang kelima, tetapi kita harus melihat satu perikop ini, yaitu Markus pasal 2 ayat 1 mulai. Halo, tolong dibantu dari belakang. Iya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Waktu Yesus datang di jam 6 pagi. Amin. Dia ada di sini. Tersiarlah bahwa Yesus ada di sini. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Yang kita pelajari pada pagi ini adalah firman yang diberitakan kepada kita, walaupun lewat hambanya yang tidak ada apa-apanya ini. Tetapi ingat, firman berkuasa. Sehingga kita akan melanjutkan, ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ada orang-orang jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini dengan pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi, yang tidak ada kunjung selesainya persoalanmu. Datanglah kepada Tuhan. Ayat 4 mengatakan, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Bayangkan usaha yang dikerjakan oleh 4 orang sahabat lumpuh ini. Mereka harus membawa pasien lumpuh ini naik ke atas loteng. Kemudian begitu sampai di atas, mereka harus membuka atap yang ada di sini. Kemudian bawa orang lumpuh, ya, maaf ya Bapak Ibu, berat badannya itu lebih dari menggotong orang yang tidak lumpuh. Karena apa? Total berat badan orang itu akan benar-benar harus ditahan oleh 4 orang tadi. Belum lagi harus pakai tilam, beratnya tambah besar. Belum lagi mereka harus buka atap. Ada begitu pekerjaan yang sangat rumit. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh tadi dengan kasurnya tepat di muka Yesus. Gak gampang Bapak Ibu. Kita pasti meyakini orang lumpuh ini adalah orang dewasa, bukan anak-anak yang ditolong oleh 4 orang dewasa, enggak. Karena dibilang sahabat. Jadi kemungkinan besar orang yang lumpuh ini adalah orang dewasa. Mudah-mudahan orang dewasa yang lumpuh ini tidak memiliki berat badan yang berlebih seperti saya ini. Itu akan menjadi beban yang sangat luar biasa. Bayangkan waktu menurunkan, kalau 1 orang aja di antara ke-4 orang sahabat itu tangannya lemah, maka akan berubah posisi si sakit, bisa kemungkinan jatuh. Tetapi Alkitab tidak menceritakan ada masalah di situ. Sehingga buat kita kayaknya enak aja ya bacanya. Tetapi kalau kita benar-benar memberi perhatian kita
itu suatu pekerjaan yang sangat rumit. Pekerjaan yang berat. Itulah sebabnya ketika Yesus melihat mereka itu berarti keempat orang yang berusaha membawa si lumpuh ini dan juga melihat kondisi yang lumpuh ini. Ayat pendukung yang tadi kita baca. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kayaknya ada yang salah ya. Si lumpuh ini memerlukan kesembuhan. Tetapi kenapa Yesus berkata dosamu sudah diampuni? Nggak nyambung ya. Rasanya nggak nyambung. Tetapi kalau kita baca sampai akhir perikop ini, Yesus tidak pernah mengatakan engkau telah sembuh ternyata, ya. Ayat yang ke-6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ahli Taurat ini tidak mengenal pribadi Yesus, sehingga hatinya berpikir yang bukan-bukan. Tetapi Yesus segera mengetahuinya di dalam hatinya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Akhirnya orang yang ada di situ semuanya takjub. Tadi sepertinya Yesus salah merespon. Kenapa kok dosa yang diurus oleh Yesus? Kenapa bukan masalah kesembuhan? Bayangkan kalau ada jemaat Tuhan yang datang minta didoakan, doa kita pasti bilang, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bukan begitu? Tetapi Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Kenapa dosa yang dipermasalahkan? Karena Yesus tahu akar permasalahan yang dialami oleh si lumpuh ini. Dia mengenal pribadi orang lumpuh ini. Kenapa? Karena di Yesaya 59 ayat yang kedua dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa merupakan penghalang bagi kita untuk dapat melihat atau mengalami, menerima mukjizat Allah. Yesus tahu akar permasalahan dari tiap-tiap persoalan yang kita alami.
seringkali Yesus berkata tidak pas dengan apa yang di hati kita. Matius 20 ayat 34 dikatakan di sana, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut dia. Tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Itulah yang terjadi tatkala melihat keempat sahabat si lumpuh, dan yang lumpuh itu tergeraklah hati Yesus melihat apa usaha yang dikerjakan. Luar biasanya Yesus tergerak dan bergerak, Bapak Ibu. Kendala bagi kita adalah hati kita tergerak tapi tidak bergerak, sehingga kita tidak mengalami mujizat itu nyata. Seringkali ya kita tergerak untuk mengunjungi orang sakit, tergerak untuk melakukan sesuatu kepada yang lain, tapi sulit bagi kita untuk bergerak. Kenapa? Ego kita lebih dominan di sana, lebih menguasai hati dan pikiran kita. Pengalaman yang saya alami ketika kami mau ibadah di Sentul, saya udah pernah saksikan di sini. Begitu naik di ruang ibadah, di pintu masuk itu duduk seorang, katakanlah dia adalah yang suka membersihkan gereja kita di sana, satu iman. Kemudian Yesus menggerakkan saya untuk memberi dia uang. Tapi hati saya bilang, Tuhan itu kan buat beli bensin. Dan Tuhan gak pernah dorong kita bolak-balik, kasih, enggak. Cuman sekali. Tergerak, sulit bergerak. Akhirnya saya melewati, saya duduk di depan. Hati saya hilang damai sejahtera. Saya berpikirnya begini, bensin saya ini udah hampir habis. Bagaimana nanti saya pulang dari sini? Saya nggak bawa ATM lagi pada waktu itu. Kemudian saya harus patuh, walaupun harus bergumul. Bayangkan, untuk sejumlah yang tidak terlalu bermakna sebenarnya. Saya kembali ke belakang untuk memberikan kepada orang itu. Ketika pulang, Tuhan tolong saya untuk ganti bensin. Oh enggak. Apa yang terjadi? Waktu mau pulang, Pak Dirman bilang kita isi bensin ya. Saya nggak bawa uang. Saya katakan begitu. Akhirnya nyampe di rumah dengan bensin yang minimal tadi, nyampe. Itulah Tuhan. Dan luar biasanya minggu berikutnya ketika kami datang beribadah, apa yang dikatakan oleh istri orang itu? Ibu, terima kasih sekali. Anak kami waktu itu sudah demam 3 hari, enggak punya biaya untuk pergi berobat. Tetapi apa yang ibu berikan persis sejumlah yang diperlukan bayar dokter dan bayar obat. Yesus enggak pernah kurang ya, amin. Yesus enggak pernah menolong kita setengah, enggak. Persis, selalu kita juga mengalami hal yang sama, persis banget sesuai dengan apa yang kita perlukan. Sebab yang bekerja itu adalah Yesus. Seringkali kita tidak dapat melihatnya dengan nyata, digerakkan tapi kita ogah bergerak.
Jadi kalau kita mau melihat Tuhan yang ajaib itu ada dalam kehidupan keseharian kita, patuhlah kepada apa perintah Tuhan. Kalau saya waktu itu abaikan, enggaklah Tuhan, apa yang akan terjadi? Pasti pertolongan akan ada buat anak ini. Tetapi saya kehilangan kesempatan yang luar biasa yang akan memberkati jiwa saya. Saya sangat diberkati. Beberapa hari yang lalu saya dikirimkan video singkat tentang para pendoa yang pergi untuk melepaskan seorang yang terikat dengan kuasa kegelapan. Tatkala aku dikirimkan, saya sangat diberkati. Mereka sedang menaikkan puji-pujian. Demikian juga pagi hari ini, entah kenapa rasanya mau meloncat saya, menaikkan puji-pujian yang kita sampaikan. Seperti itulah juga, walaupun hanya singkat video tersebut, tetapi itu sangat memberkati. Waktu lagi para pendoa bercerita bagaimana pengalaman mereka untuk melepaskan orang yang terikat itu, mereka mengalami kendala, Bapak Ibu. Lewati macet, bahkan sampai tengah malam mereka berjuang di sana. Kenapa orang yang terikat itu bisa terlepas? Yesus menghargai usaha yang dikerjakan oleh para hamba-hambanya yang telah pergi, yang rela melangkah. Tidak mudah Bapak Ibu, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan kesenangan kita. Mungkin lebih enak di rumah main HP, lebih enak di rumah nonton film Korea. Tetapi para pendoa itu pergi melintasi kemacetan, melintasi persoalan yang diperhadapkan. Bahkan sampai tengah malam mereka masih berjuang. Yesus melepaskan orang terikat itu lewat iman, percaya dari para pendoa, demikian juga dari iman keluarga yang dilayani. Mereka melihat mukjizat itu nyata. Tapi kalau seandainya mereka tidak pergi, tidak mau melangkah, akan terjadikah sesuatu yang ajaib? Wow, jangan berharap Bapak Ibu. Jangan berharap. Iman yang sebiji sesawi, Tuhan katakan dapat memindahkan gunung. Pernahkah kita mempraktekkan iman kita yang kecil itu untuk memindahkan gunung persoalan kita? Selama hambanya dalam perawatan, saya melihat terlalu banyak mukjizat yang Allah kerjakan. Waktu saya diberitahu bahwa mau tidak mau harus cuci darah, hemodialisa. Ditentukan hari untuk masang alatnya, karena pemasangan alat untuk pasien HD itu enggak sembarang ya, agak sedikit rumit. Itu dipasangnya enggak bisa di ruang biasa, harus di kamar operasi. Mujizat yang terjadi, saya dibuat heran dan kagum. Sebelum berangkat ke kamar operasi, mereka ambil contoh darah untuk periksa ulang ureum kreatinin. Yang tadinya sudah levelnya harus cuci darah. Ini baru mau masang alat, belum dicuci. Mau pergi ke kamar operasi, dia ambil darahnya, terus kemudian hambanya didorong ke kamar operasi untuk pasang alat itu. Belum cuci darah, masih nunggu esok harinya. Belum cuci darah. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu?
Sore harinya, kalau sekarang rumah sakit sudah canggih ya, kita untuk bisa melihat kondisi atau apa yang akan dikerjakan terhadap pasien, kita bisa lihat dari apa yang disebut dengan EHR atau HIS di sana. Tetapi nggak bisa sembarang buka, hanya petugas yang dapat. Saya bersyukur saya diberi ponakan, ada dokter Iren yang selalu standby untuk menolong. Mereka melihat hasil itu. Sore hari saya cerita kepada Bu Evi, itu turun, belum di HD Bapak Ibu. Luar biasa enggak? Kagum dengan Tuhan. Ya, bisa turun. Bu Evi aja sampai teriak-teriak nangis. Itu luar biasa. Buat saya itu adalah mujizat. Saya bilang ke Bu Evi, Tuhan Yesus telah melakukan cuci darah lebih awal. Walaupun memang harus akhirnya tetap cuci darah. Karena apa? Obat-obat pereda nyerinya itu obat-obat yang sangat merusak kepada ginjal. Jadi mau tidak mau tetap dilakukan hemodialisa. Sudah berlangsung 3 kali, besok hari Senin akan dicuci sekali lagi, nanti akan dievaluasi ulang apakah itu perlu. Bapak Ibu yang sangat luar biasa, hasil terakhir saya kemarin sudah sampaikan untuk dilihat Ibu Juita ya. Itu hasilnya normal banget. Halo, nggak ada yang kagum dengan Tuhan? Beri tepuk tangan. Nilai dia lebih baik dari nilai saya. Kreatininnya tinggal 1. Yang normalnya 0,5 sampai 1,5. Tapi hambanya ini cuma 1. Ureumnya normalnya 20 ke 40. Hambanya ini cuma 19. Kagum? Kagum. Terlalu banyak. Saya nggak bisa menguraikannya satu persatu di sini. Tetapi hari lepas hari saya melihat pembelaan Tuhan terhadap hambanya. 2 kali dia di dalam menghadapi operasi memerlukan ICU. Saya dibuat kaget luar biasa. Waktu malam besoknya akan dioperasi, dokter anestesinya datang untuk menjelaskan kondisi terburuk begini. Tuhan, jaga hatiku supaya aku tidak menyimpan penjelasan buruk ini. Aku bergantung sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, ya Allahku. Dokter anestesinya jelasin, Bu, besok Bapak harus masuk di ICU. Jadi kami yang akan mengusahakan tempat. Yang membuat hati saya benar-benar ciut. Operasi yang akan dijadwalkan itu tengah 10 malam Bapak Ibu. Tengah 10 saya bilang ya Tuhan, bagaimana mungkin aku sanggup enggak Tuhan menghadapi malam-malam seperti ini. Walaupun ponakan saya ini luar biasa. Mereka terus berembuk, mereka mau nyewa hotel yang dekat rumah sakit supaya pasti bisa nemenin ya. Kemudian jadwal tengah 10 ini tiba-tiba jam 4 sore berubah lagi. Kenapa kok bisa berubah? Karena rumah sakit Cipto itu segala pasien dari seluruh penjuru Indonesia ke sana. Jadi jadwal operasinya itu padatnya luar biasa. Jam 4 sore kemudian ponakan saya datang, dia bilang, "Tante itu berubah jadi jam 4 sore. Hati saya mulai bersyukur. Makasih Tuhan. Saya masih bisa melihat matahari tatkala hambamu didorong ke kamar operasi. Kemudian dokter anestesi datang untuk memberitahu. Dia bilang, Bu, 6 jam sebelum operasi Bapak puasa ya. Jam 4 sore kurang 6. Itu yang ada di otak saya. Jangan begitu ngitungnya, kata dokternya. Jangan jam 10 pagi, jam 6 pagi terakhir minum dan makan. Loh, terlalu lama dong nanti ya dok? Enggak, jangan.
Karena kita bisa nanti nggak tahu kenapa bisa itu berubah. Jadi jam 6 ya Bu, jangan lupa. Saya ikut perintahnya. Saya dari penginapan jam 4:30 pagi sudah berangkat ke rumah sakit supaya mempersiapkan segala sesuatunya. Sarapan belum ada di rumah sakit jam segitu. Tapi di Jakarta ini mudah ya, kita bisa dapatkan untuk sarapan. Apa jadi? Benar, jam 6 saya terakhir berikan dia makan minum. Jam 12 dipanggil masuk kamar operasi. Luar biasa kan? Berubah terus. Penuh semangat. Tapi kemudian hati saya ciut lagi. Karena apa? Obat pengencer darahnya masih terpasang. Ini mau dilakukan operasi, obat pengencer darah masih terpasang. Saya teriak dengan perawatnya, loh kok ini heparinnya belum di stop ya? Makanya ponakan saya bilang, kita seperti naik jet coaster. Tahu jet coaster ya? Naik tinggi, dues gitu ya. Itu yang kita alami. Rasa takut dan cemas itu selalu ada menyertai. Saya bilang, Tuhan, aku tidak punya kuasa apa-apa untuk mencegah segala sesuatunya. Kemudian dokternya bilang, ya udah sekarang masukin vitamin Kak. Sementara udah siap didorong. Saya tanya dokter anestesinya, dok gimana dengan ICU udah standby? Gak ada. Belum ada. Tapi maju operasi. Saya tanya di kamar operasi berapa lama kira-kira operasinya? 2 jam. 2 jam akan dilakukan operasi. Begitu selesai operasi, ICU tidak ada, dokternya beritahu harus masuk di ruang pacu. 7 jam diobservasi. Nyerah. Tuhan, apapun yang Engkau katakan, aku ikut. Sebab Tuhan, sudah yang saya pernah saksikan, Tuhan itu seolah-olah berkata kepada saya, percayakah engkau? Aku dapat menolongnya, aku dapat melakukannya. Saya duduk terdiam, saya bilang, Tuhan, aku pasrah, aku pasrah. Koneksi yang saya andalkan tidak berguna. Saya perawat ICU 16 tahun, saya punya teman-teman di ICU, saya kenal dengan dokter kepala ICU, gak guna. Saya punya ponakan dokter, gak guna. Karena kita gak bisa berjuang untuk dapatkan ICU. Masuk di ruang pacu dikatakan 7 jam, itu buat saya berarti dari jam selesai operasi nunggu sampai 7 jam yang akan datang. Tapi Tuhan itu selalu memberi sesuatu keajaiban. Baru berjalan 3 jam, sudah boleh balik ke ruangan. Wow, ajaib dan heran. Tuhan kita adalah ajaib dan heran. Nah, setelah kita naikkan pujian, ajaib dan heran Yesus. Itu kayaknya kata-kata biasa. Tapi tatkala kita mengalami keajaibannya, perkataan ajaib dan heran itu sesuatu yang sangat memberkati jiwa kita. Saya minta tolong dari belakang untuk menampilkan ayat 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10, 12b dan 15. Di sana dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Bapak Ibu, untuk engkau mengalami mujizat harus berjerih payah, berjuang melawan ego kita, melawan ketidakpercayaan kita. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Allah yang hidup, Bapak Ibu,
Allah yang tahu persoalan kita. Dia yang mendengar apa yang menjadi seruan kita. Dia adalah juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Selama kita menaruh percaya kita berjuang untuk menerima pertolongannya. Enggak mudah. Harus berjuang. Ayat yang ke-12b. Oleh sebab itu, tatkala kita berjuang, kita harus jadilah teladan bagi orang percaya. Ayat 12b. Ya. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nyata kepada semua orang. Kita harus jadi teladan. Amin. Jadi pintu mujizat yang akan dialami oleh semua orang yang percaya, yang sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, sebab Yesus yang kita beri pengharapan kita sepenuhnya, Dia adalah Tuhan yang bergerak, Dia adalah Tuhan yang tergerak dan bergerak untuk menolong kita. Amin. Tidak semangat ya. Halo, aku mau membangunkan kita semua. Karena saya tahu semua kita diperhadapkan dengan permasalahan. Dia adalah Yesus, tumpuan harapan kita. Yesus akan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong kita semua. Dan Dia akan bergerak. Sebagai ayat penutup, Bapak Abraham adalah orang percaya. Dia sangat meyakini janji Allah. Saya tidak akan mengulas tentang janji Allah bagi Bapak Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kepada kita pun Allah memperhitungkannya iman percaya kita sebagai suatu kebenaran. Ayat terakhir minta tolong dari belakang, Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Untuk ayat ini saya mohon Bapak Albon Nainggolan akan membacakan bagi kita Roma pasal 4, tetapi semua lihat kepada ini ya, supaya kita bisa mengikuti kebenaran firman Tuhan. Mari Pak Albon. Amin. Terus 21. Amin. Terus karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja. Amin. Terus. Tetapi ditulis untuk kita. Amin. Kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
Terus yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. amin Bapak Ibu. Janji itu tidak hanya diperuntukkan bagi Abraham, tetapi bagi kita semua. Kebenaran ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah, untuk tetap percaya bahwa Yesus ada bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami semua. Urapilah itu Tuhan, tuliskanlah itu di dalam loh hati kami. Sehingga tatkala kami mengalami sesuatu pergumulan hidup, kami tetap menaruh iman percaya kami bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan Yesus yang kami percayai akan bergerak untuk menolong dan memberi kepada kami pertolongan yang nyata. Kebenaran ini menjadi bagian hidup kami dari sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati oleh firman Tuhan katakan. Amin. Tuhan memberkati. Amin.